Ya, hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Kita balik lagi di channel ini ya. Semoga teman-teman semua di rumah sehat-sehat saja, selalu dalam lindungannya, dan jangan lupa tetap di rumah aja karena kita sekarang masih dalam kondisi pandemi ya, corona. Lebih baik di rumah saja biar memastikan kita tidak terpapar atau terinfeksi virus. Jadi kali ini kita akan sharing ya teman-teman, kembali akan sharing nih. Yang di depan saya ini adalah seedling anggrek. Jadi kali ini kita akan sharing bagaimana cara membesarkan anakan anggrek ya. Jadi bagaimana caranya dari botol kemudian bisa sampai berbunga, kemudian sampai besar. Dan kita akan sharing, oh ya disclaimer dulu ya, saya bukan orang yang maksudnya sok menggurui. Jadi tujuan channel ini hanya untuk sharing saja, karena saya juga bukan orang yang khusus di bidang anggrek ya, seperti itu ya. Oke, jadi saksikan terus videonya sampai habis ya teman-teman. Oh ya, tips pertama yang sangat penting adalah kita kembali dulu kepada botolan ya, saat membeli ya teman-teman. Jadi pastikan kalau teman-teman membeli anggrek botolan, ini botolan anggrek tapi anakannya sudah tidak ada ya, pastikan itu benih di dalamnya itu sudah siap aklimatisasi ya. Ciri-cirinya adalah dia sudah, bayi-bayi anggrek itu sudah menyundul botol, jadi sudah sampai atas ini. Jadi kalau teman-teman misalkan mau beli bayi anggrek, tanya dulu di sellernya apakah sudah siap dan bayi-bayinya itu sudah menyentuh botol atau sundul botol. Dan jangan lupa minta foto real ya, karena ada beberapa orang yang dapatnya itu jadi bayi-bayi anggrek yang masih kecil-kecil yang belum siap aklimatisasi atau penanaman, sehingga penanamannya itu nanti kendalanya itu banyak sekali ya, lama besarnya dia. Nanti saya kasih contoh ya, beberapa anggrek yang ketika sampainya itu dia terlalu kecil seperti itu ya. Ini salah satu contoh anggrek yang ketika sampai itu kecil sekali. Ini usianya sudah hampir 4 bulanan ya, tapi masih kecil seperti ini. Jadi teman-teman pastikan benar-benar 90% dari isi botol tersebut itu sudah tinggi ya, sudah sundul botol. Jadi teman-teman bisa lihat ini, dengan ini sebenarnya satu botol. Ini usia 4 bulan. Ini usia 4 bulan. Jadi kalau misalkan kecil, nanti besarnya lama ya dia. Seperti itu ya teman-teman. Ya, saat pembukaan botol saya rasa teman-teman sudah paham ya semuanya. Kalau misalkan masih bingung, ada banyak tutorialnya di YouTube bagaimana cara mengeluarkan anak anggrek ya, seperti apa. Silakan dilihat, seperti itulah kira-kira ya. Nah, tahap selanjutnya ini tidak kalah penting. Jadi ya, saat mengeluarkan itu, kemudian setelahnya itu tidak kalah penting. Oh ya, pemilihan itu ya teman-teman. Pemilihan media tanam juga sangat penting ya. Seperti kita lihat di sini ya. Di sini media tanam yang saya gunakan adalah akar kadaka. Teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Akar kadaka. Kenapa akar kadaka? Sebenarnya banyak pilihan ya. Ada akar kadaka, sabut kelapa, moss, kemudian pakis, arang, dan segala macam. Tapi teman-teman kan tahu kan, anak-anak anggrek itu kalau baru keluar itu kan di habitat di dalam botol itu kan dia lembab sekali ya, karena tumbuhnya di agar-agar. Jadi kalau misalkan kita setelah dia keluar itu menggunakan media tanam yang tidak lembab, contohnya seperti arang ya, dan pakis, itu bisa, tetapi intensitas penyiraman kita itu jadi agak sering ya, sering sekali. Seperti itu. Maka itu saya mengambil keputusan. Ya Allah, mengambil keputusan bahasanya. Memakai atau menggunakan ini ya. Sebentar, saya lihat di sini. Ya, seperti ini ya, bisa dilihat menggunakan akar kadaka, ya, teman-teman. Karena kelembapannya bagus untuk anak anggrek ya. Jadi lembab seperti ini ada yang bilang busuk, sebenarnya tidak ya. Karena kan atasnya kita kendalikan dengan plastik, jadi sekali penyiraman kemudian kita bisa menyesuaikan kapan kira-kira kering, jadi tidak selalu disiram setiap hari seperti itu. Dengan seperti ini nih media
media tanam itu penting ya. Nih, yang pertama ini kan ada akar kadaka ya, bisa dilihat teman-teman. Kemudian sekelilingnya saya taburi arang ya, yang kecil-kecil, dan bawahnya ini itu sabut kelapa. Lihat akarnya sudah sampai bawah-bawah sini, bisa dilihat teman-teman. Tuh, sehat sekali. Jadi, nah ketika pertama kali itu dibalutnya, jadi baru keluar itu dibalutnya pakai akar kadaka seperti ini ya teman-teman. Nah nanti ketika sudah beradaptasi di luar, jadi kelembapannya itu akan merangsang akarnya untuk tumbuh, sehingga bisa banyak seperti ini nih. Media pun yang digunakan cuman botol aqua, dan banyak wadah yang bisa kita manfaatkan dari lingkungan sekitar ya teman-teman, seperti ini. Oke, setelah media tanam nanti kita akan bahas apalagi selanjutnya. Tetap tonton videonya terus ya. Ya, untuk selanjutnya adalah peletakan ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat di sini. Ini hanya greenhouse abal-abal saja. Jadi ini sebenarnya hanya plastik besar putih saya taruh. Kemudian bawahnya itu anakan anggrek. Kenapa? Karena kalau pertama keluar kan tidak mungkin kita langsung untuk full matahari ya. Jadi perlahan-lahan dulu biar dia beradaptasi. Jadi usahakan untuk, kalau saya ini ya, untuk intensitas sinar matahari untuk anak-anak anggrek itu ada atasnya di sini ya. Jadi bagaimana caranya ketika matahari kena di sini, kemudian menaik anak anggrek itu rasanya seperti matahari pagi ya, jadi hangat seperti itu. Ya, ini greenhouse abal-abal ya, jadi seperti ini saja di samping rumah nih. Di sini sudah full matahari, dan di atasnya saya taruh plastik putih besar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman taruh plastik putih besar seperti ini, misalkan masih terlalu panas, bisa 2 lapis 3 lapis, atau dikasih karung kayak gini ya. Saya kasih karung atasnya biar dia nggak terlalu panas, jadi biar bisa menyesuaikan dengan anak anggrek ini, seperti itu. Nah kalau semua itu sudah diperhatikan teman-teman, kemudian jangan lupa ya penyiraman dan segala macam. Kalau pakai ini, ciri-cirinya misalkan sudah ini sudah mau kering, atau sudah waktunya disiram atau belum, tinggal lihat akar dan media tanamnya. Pegang media tanamnya, kalau masih lembab ya jangan disiram. Kemudian lihat akarnya, kalau masih hijau, ini akarnya hijau seperti ini artinya ini masih lembab dia ya, tidak perlu kita siram lagi. Tapi kalau misalkan akarnya ini tidak hijau lagi, ini kan masih hijau nih. Kalau sudah putih ya itu salah satu tandanya dia kering dan sudah bisa kita siram ya teman-teman ya. Kemudian dari penempatan ini ya, usahakan tempatnya itu terbuka seperti ini ya. Kemudian aliran udaranya lancar, sirkulasi udaranya lancar ya teman-teman. Dan tinggal diletakkan saja ya, jangan dipindah-pindah sana sini, jadi tetap mantap seperti itu ya. Jadi tidak usah nanti seminggu di sini, seminggu di sana, nanti anggreknya stres seperti itu ya. Kalau sudah seperti itu semua dilakukan, tidak terasa sih sebenarnya waktu 2 tahun untuk dia besar itu. Jadi tinggal siram-siram saja ya. Saya biasanya seminggu sekali itu untuk antisipasi dikasih fungisida ya. Fungisida seperti itu. Untuk pupuk, kalau anak anggrek begini ya tidak terlalu saya pupuk ya. Jadi nanti dipupuknya ketika sudah remaja saja, seperti itu ya. Yang ini yang terpenting adalah kelembapan ya teman-teman ya. Jadi kalau semuanya sudah diperhatikan seperti itu, insya Allah mudah-mudahan 90% dari botolan yang teman-teman beli itu akan hidup. Nah kalau sudah misalkan nanti kan setelah ini dia 6 bulan kemudian jadi remaja ya, akan saya tunjukkan punya saya yang sudah remaja ya teman-teman. Ya ini salah satu contoh yang sudah umur 6 bulan lebih ya. Sudah saya letakkan di luar. Nih ya, gendut-gendut tuh. Sudah terbiasa full matahari, jadi tidak saya letakkan lagi di greenhouse ya. Greenhousean tadi, ecak-ecak tadi itu. Jadi sudah beradaptasi. Jadi cara beradaptasinya itu ya teman-teman. Jadi misalkan mau dikeluarkan tuh dari greenhouse-nya tadi ya, greenhouse yang bohong-bohongan tadi itu
Jadi misalkan dari pertama itu matahari pagi dulu, misalkan kenanya dari jam 7 sampai jam 8, dari jam 7 sampai jam 10. Ini nanti geser lagi sampai jam 12, sampai benar-benar bisa full. Jadi jangan sekaligus, nanti gosong atau bisa mati dia malah ya. Nih kalau anggrek pulsan itu dia gendut-gendut kayak gini. Ya ini sudah full matahari ya, dia kena matahari dari pagi sampai sore ini teman-teman ya. Dilatih. Tapi kalau misalkan teman-teman masih deg-degan, kalau saya mah tidak mau dipulkan karena lebih aman. Yang tidak apa-apa ditaruh di dalam greenhouse tadi juga sampai dengan dia dewasa ya. Ini usianya sudah lebih dari 6 bulan, sudah cukup besar. Ini juga di sini ada media tanamnya, saya taruh di batang kadaka subur. Dan kemudian setelah tahap ini, nanti tahap selanjutnya adalah umur 1 tahunan lebih ya. Jadi jangan kemana-mana, kita bahas setelah ini. Ya teman-teman, ini yang kira-kira umurnya 1 tahunan, 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun setengah ya. Dia sudah begini ya. Saya letakkannya di sini juga nih. Potnya kita udah pernah bahas ya, gimana cara buatnya itu. Teman-teman kalau misalkan pengen buat juga, bisa scroll aja beranda saya. Nih umurnya udah setahun lebih ya, setahun 2 bulan kira-kira ini, atau 1 tahun 5 bulan ya. Saya nggak terlalu ngitung nih karena terlalu banyak nih. Ini sudah batangnya sudah banyak dan gendut-gendut nih. Nah setelah ini nanti baru dia, ini sudah dewasa ya teman-teman, tapi memang belum bunga ya. Nanti umur 2, ada yang sudah umur 2 tahunan, yang sudah lagi kenop ya. Nanti setelah ini kita bahas lagi. Oke, jangan kemana-mana, mantap. Ya teman-teman, ini yang umur 2 tahun ya. Sudah tinggi, sudah besar, sudah banyak bu. Udah mau belajar berbunga dia. Lihat nih. Dan saya juga meletakkannya full matahari, full hujan. Jadi untuk pencegahan dari busuk, saya 1 kali seminggu biasanya itu saya kasih pengisida. Banyak kali dia punya bunga ini. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ya, jadi cukup sekian ya teman-teman video kali ini. Nih, kalau ada yang mau ditanyakan tentang perawatan anggrek dari seedling sampai dewasa seperti ini, yang belum paham dari yang kita sharing tadi, teman-teman boleh komen di bawah. Jangan lupa videonya di like, sharing, dan subscribe. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Happy gardening.